Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RP TV dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama saya Ranggi Dwinanda di Selamat Pagi Bengkulu. Ya, pemirsa, di pagi hari ya ini cuacanya enak, rebahan gitu ya. Ini tapi harus tetap beraktivitas ya. Pagi hari ini kita akan menemani Anda yang sedang bersantai di rumah, yang sedang beraktivitas di kantor ataupun beraktivitas di lapangan ya. Kita akan menemani Anda 1 jam ke depan. Ini akan membahas tema-tema menarik ya, dan pastinya kalau saya lagi siaran gitu ya, saya akan memberikan semangat untuk Anda yang sedang beraktivitas dimanapun ya. Hadapi hari ini dengan senyuman, semangat ya, lakukan yang terbaik untuk hari ini, kalau bisa lebih baik dari hari kemarin. Ya, pemirsa, pagi hari ini Selamat Pagi Bengkulu akan membahas mengenai Muswil. Ini Muswil 6 DPW LDII Provinsi Bengkulu 2020 ya. Dengan tema kontribusi berkelanjutan LDII untuk Bengkulu bangkit dan maju dalam bingkai NKRI. Ya, kita tahu LDII ini adalah lembaga dakwah Islam Indonesia ya. LDII ini berdiri sejak 72. Udah lama ya, semenjak 1972, dan itu di Indonesianya ya. Dan di Bengkulu ini sudah ada semenjak 20 Februari 2008. Oh bukan ya, 2008 ya, betul ya. Oke, nanti kita akan membahas ini LDI ini tepatnya dulu seperti apa ya, berdirinya seperti apa. Kemudian ini kan sudah mau ada muswil lagi, ini yang ke-6, berarti sudah 6 kali muswil gitu. Ini yang ke-6. Nah, ini kita akan bahas juga seperti apa kontribusi. Ini kan membahas mengenai kontribusi. Kontribusinya seperti apa selama ini, kemudian kedepannya akan seperti apa kontribusi dari LDI. Yang pasti ini adalah lembaga dakwah ya, bukan partai politik ya. Mentang-mentang ini lagi masa-masa politik nanti dikait-kaitkan gitu ya. Jangan. Jadi ini kita murni lembaga dakwah. Jadi nanti kita akan bahas juga seperti apa sih LDI ini gitu ya. Karena nanti terkait muswilnya, persiapannya seperti apa gitu ya. Dan narasumbernya ini kita menghadirkan Ketua DPW LDII Provinsi Bengkulu ya. Ada Bapak Mary Sasti Jantan, SPD, MPD ya. Haji Mary Sasti Jantan MPD ya. Yang pasti nanti kita akan bahas ya pagi hari ini, walaupun dingin-dingin sejuk begini ya, kita akan membahas beberapa hal mengenai LDI ini. Dan pastinya juga saya selalu mengingatkan bagi para pemirsa yang sedang beraktivitas di luar menggunakan masker ya, tolong gunakan maskernya, tolong jaga jaraknya ya. Walaupun kita tahu kita sehat, orang lain sehat, tapi kita jagalah sama-sama supaya nanti tidak ada penularan yang terjadi di Bengkulu ya, khususnya di Bengkulu. Karena kalau sudah di Bengkulu ini makin meningkat ya, ini bisa lagi semi lockdown lagi gitu ya, kita juga yang susah. Nanti acara pernikahan malah dibatalin semua ya. Sampai hari ini kita sudah ada sampai dengan 700-an ya ini pasien yang sudah positif. Jadi kita harus waspada, lebih waspada ya. Ya, pembahasan ini bukan mengenai corona ya, tetapi ini saya mengingatkan saja agar seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu menjaga sama-sama menjaga gitu ya dari penularan corona ini ya. Baik pemirsa, nanti kita akan jeda dulu. Nanti setelah jeda kita akan kembali ini bersama dengan narasumber kita, Ketua DPW LDI Provinsi Bengkulu. Kita akan membahas seperti apa muswil ya, persiapan juga muswil ke-6 dari LDI Provinsi Bengkulu ini. Baik ya, baiklah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Ya, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu. Pemirsa, di studio kami sudah hadir dua narasumber ya. Yang pertama saya perkenalkan,
Ada Bapak Haji Meri Sasdi Jantan MPD. Beliau adalah Ketua DPW LDI Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, lancar, barokah. Kalau Pak Meri ini saya kenalnya lebih dari ini begitu ya. Insya Allah. Kita pernah beraktivitas juga di dinas gitu. Siap. Ya. Sekarang berarti di perpustakaan. Ya, di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu. Oke, baik. Baik, yang kedua ada Pak Haji Mijo MPD. Beliau adalah Sekretaris DPW LDI Provinsi Bengkulu. Ya, assalamualaikum Pak Mijo. Ya. Apa kabarnya Pak Mijo? Alhamdulillah sehat dan Harus sehat terus. Terus. Baik. Iya, iya. Baik, ini mungkin kita membahas mengenai Muswil ya, Muswil Iya. 6 berarti ya, Muswil 6 DPW LDI Provinsi Bengkulu 2020. Kontribusi berkelanjutan LDII untuk Bengkulu bangkit dan maju dalam bingkai NKRI. Siap. Aduh, ini luar biasa nih temanya aja udah wah semangat gitu. Iya, alhamdulillah. Baik, ini Pak Meri, kita mau tanya kapan rencana dari ininya Muswil ya? Muswil. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah. Bersyukur atas rahmat Allah yang berikan kepada kita. Pada kesempatan ini kita kembali berdiskusi, terutama pada kesempatan ini di mana Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDI Provinsi Bengkulu akan melaksanakan hajatan besar. Kenapa kami katakan hajatan besar? Yaitu ingin melaksanakan musyawarah wilayah yang ke-6 DPW LDI Provinsi Bengkulu yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2020 pada hari Senin, bertempat di Balai Raya Semarak Bengkulu. Di balai. Iya. Rencana berapa hari berarti itu? Kita agendakan 1 hari penuh, ya mudah-mudahan nanti dengan berbagai agenda yang kita laksanakan, maka tujuan dari Muswil itu bisa tercapai. Oke. Dan rencana dari Muswil ini akan apa agendanya? Bahas-bahas? Sesuai dengan ADART organisasi dan juga sama dengan ADART LDI, bahwa musyawarah wilayah itu salah satu agenda utama adalah pemilihan kepengurusan. Pemilihan ketua DPW LDI untuk periode yang berikutnya sehubungan dengan telah selesainya masa tugas dari kepengurusan DPW LDI Provinsi Bengkulu periode yang telah lalu, dan juga pada Muswil itu kita manfaatkan untuk mendengarkan beberapa informasi, beberapa arahan-arahan dari pakar, dari pembina-pembina, dalam arti misalnya dari Kapolda, dari Danrem, dari MUI, dari Kementerian Agama, juga dari Kesbangpol, juga dari Kejati. Sehingga beberapa pemateri ini akan memberikan penguatan kepada warga LDI dalam peran, terutama tugasnya membantu pemerintah dalam mensukseskan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Saya rasa itu. Baik ya. Ya. Berarti agendanya tidak hanya sekedar muswilnya ya, Iya, tapi ada iya. materi-materi Betul. gitu ya. Betul. Baik, ini juga untuk tema ini luar biasa. Iya. Jadi saya semangat sekali membahasnya kontribusi Iya, iya. berkelanjutan LDII untuk Bengkulu bangkit dan maju dalam bingkai NKRI. Siap. Ini apa sih maknanya? Kan dalam sekali nih kayaknya nih. Luar biasa. Kita juga bersama ormas-ormas lain yang ada di Indonesia. Kita tahu ormas-ormas besar lainnya seperti Nahdlatul Ulama, ya Muhammadiyah, dan juga beberapa ormas Islam lainnya, termasuk Lembaga Dakwah Islam Indonesia, di mana dalam sejarahnya Lembaga Dakwah Islam Indonesia didirikan sekitar tahun 1972. Sejak berdirinya LDI, dengan tekad ataupun sesuai dengan ADART-nya membantu ya tujuan ataupun pemerintah negara Indonesia, terutama dalam hal dakwah Islam, amal ma'ruf nahi mungkar, tentunya juga dalam hal-hal yang lain, baik itu masalah sosial, keamanan, ekonomi, hukum, pendidikan, peranan wanita, dan lain-lain. Nah, sejak berdirinya sejak tahun 1972 sampai sekarang, Lembaga Dakwah Islam Indonesia selalu berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan itu tadi, sehingga dengan tema yang diangkat tadi, kontribusi berkelanjutan LDI untuk Provinsi Bengkulu yang bangkit dan maju dalam bingkai NKRI. Nah, dari tema tersebut tergambar ya kenapa khusus Provinsi Bengkulu, sebenarnya ya untuk Indonesia itu sudah pasti, yaitu agar Bengkulu ini bangkit dan maju dalam bingkai NKRI. Di sana jelas tekad kita, ya kita harus bangkit menjadi masyarakat yang madani, masyarakat yang religius,
masyarakat yang memiliki kontribusi terhadap bangsa ini, khususnya Provinsi Bengkulu, sehingga maju dan sejahtera. Tapi ingat, kita harus diikat dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Percuma kita maju hebat, tapi kita tidak rukun, kita bentrokan. Nah, ini yang kita dukung betul ya, konsep ini dalam rangka memberikan kontribusi kepada pemerintah Provinsi Bengkulu khususnya dan umumnya pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Luas sekali dan begitu mulia sekali. Insya Allah. Insya Allah ini akan tercapai ya. Iya, iya, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita ke Pak Mijo sebagai sekretaris DPW LDI Provinsi Bengkulu ya. Ini kalau DPW ini saya jadi kayak partai aja nih. Cuma ini bukan partai. Iya. Jadi LDI Bengkulu ini sudah ada berapa DPD berarti ya? Di Provinsi Bengkulu ini di seluruh kabupaten kota sudah ada DPD LDI-nya. Ya, Jadi ada 10 berapa? DPD 10 ya? LDI kabupaten dan kota yang ada di Bengkulu. Memang perwakilan gitu. Nah, Mungkin di bawah DPD ada lagi? Iya, struktur organisasi kita itu dari secara nasional namanya Dewan Pimpinan Pusat DPP, kemudian di tingkat provinsi namanya DPW, Dewan Wilayah, kemudian di kabupaten kota namanya DPD, Dewan Pimpinan Daerah, kemudian di tingkat kecamatan ada PC, Pimpinan Cabang, dan tingkat desa kelurahan ada Pimpinan Anak Cabang. Wah, itu struktur organisasi kita seperti itu. Banyak berarti ya. Alhamdulillah ya. Total ada berapa kalau provinsi? Kalau seprovinsi sudah DPC dan Sudah cukup PC. banyak. Sudah cukup banyak ya. Ya. Udah Nah, alhamdulillah. Itu udah Nah, berkembang iya, pesat ya. iya. Di Bengkulu sendiri hadir LDI kapan? Tahun berapa berarti? Insya Allah setelah tahun 1980 sudah ada eksis di sini. Iya, Iya, sudah sudah eksis. mulai. Sampai hari ini terus berkembang. Iya, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Dan itu bisa diterima. Itu kontribusi kita bisa terima, bisa bermakna. ya. Ya. Untuk kantor DPW sendiri di mana? Ya. Untuk kantor sekitar kita di provinsi itu di Jalan Merapi 12, Kelurahan Kebun Tebing, Kota Bengkulu. Iya. Ya. Oh, yang ada masjid. Iya, adalah iya, ya. Di Pondok Masjid Itu Al-Huda. apa? Ada kegiatan apa yang sering dilakukan? Ada pengajian-pengajian? Ya. Sesuai dengan tadi namanya lembaga dakwah, kita memang awalnya itu yang lebih dominan itu dakwah. Tapi seperti disampaikan oleh Bapak Ketua tadi bahwa kita memberi kontribusi untuk seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Di hukum kita juga ada biro hukum yang memfasilitasi, memberikan arahan kepada warga kita untuk hukum. Satu di antaranya tadi, karena kami wujudkan NKRI itu semua warga LI wajib memiliki bendera merah putih dan diperintahkan untuk mengibarkan sesuai dengan aturan pemerintah. Misalnya pada hari berkabung, berkabung yang ada hari 17 Agustus kita sebulan penuh itu. Satu di antaranya itu bidang hukum misalnya. Bidang pemuda, olahraga dan kepanduan juga kita memberi kontribusi untuk seperti tiap tahun di Bengkulu mengadakan turnamen futsal. Nah, itu satu dari kontribusi kita. Dan beberapa warga kita juga sudah ada dari SMP kemarin sudah go nasional. Satu yang ada yang di SMP 4 itu adik kita bisa ikut mewakili Provinsi Bengkulu di tingkat SMP di nasional. Itu futsal misalnya itu. Nah, itu mas yang lain juga banyak ya. Di bidang lingkungan hidup, LDI dari pusat sampai daerah juga mensupport program pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan melakukan kegiatan Go Green. Nah, kita juga Go Green itu salah satu kebutuhan kita tidak hanya dakwah secara tadi menyampaikan pengkajian Al-Quran dan Al-Hadis, tapi juga kita peduli dengan lingkungan karena siapa yang menanam tanaman itu bermanfaat untuk dunia dan masyarakat umum bagi Indonesia sebagai paru-paru dunia. Maka warga LDI secara nasional kita juga mempunyai program-program itu. Ya. Untuk sosial sendiri ada? Iya, program sosial juga sangat banyak. Ya. Jadi yang sederhananya saja itu kita kan ada aturan semua warga supaya tunduk dan patuh pada pemerintah yang sah. Apa contohnya? Ronda malam untuk bapak-bapaknya. Kemudian untuk ibu-ibunya apa? Arisan RT. Kunjungan silaturahim ke warga yang terdekat saja. Nanti kalau kerukunan, kekompakan di lingkungan RT, di kelurahan itu terjalin, kita berharap itu satu dari wujud kontribusi kita untuk tadi di dalam NKRI, negara kita maju, provinsi juga maju dan bangkit. Dan masih banyak lagi. Banyak lagi. Iya. Kita bongkar sedikit lagi nih. Kalau LDI kependidikan gimana? Ada atau gimana? Seperti apa? Jadi di secara nasional itu udah 300-an lembaga pendidikan yang ada di bawah
pembinaan LDI dari tingkat PAUD TK, kemudian sekolah dasar, tingkat dasar, kemudian menengah, dan tingkat untuk perguruan tinggi juga ada di Jakarta. Nah, untuk di Bengkulu, alhamdulillah saat ini sudah berdiri lembaga pendidikan formal untuk tingkat SMA. Ya, SMA Budi Utomo. SMA Budi Utomo. Ya, sementara masih di Kebun Tebing, tapi ke depan sudah disiapkan oleh ini lembaga untuk akan disiapkan lahan yang lebih representatif. Dan kebetulan kepala sekolahnya Pak Haji Mijo. Siap, Bapak kepala sekolah. Ya. Baru kalau itu SMA gitu. Ya. Kalau untuk yang lain masih PAUD-nya sudah ada, PAUD dan TK-nya sudah ada juga. Kalau SMP-nya nanti menyusul. Oke. Dan perkembangan di daerah seperti apa saat ini Pak Mijo? Masalah pendidikan? Semua deh gitu ya. LDI di daerah gitulah. Ya, seperti tadi disampaikan bahwa alhamdulillah kontribusi kita diterima dan diberdayakan oleh pemerintah setempat. Artinya banyak warga kita, baik itu secara informal maupun formal, bisa memberikan kontribusi untuk pembangunan negara, bangsa, dan Bengkulu pada khususnya. Jadi saya kira itu sebagai Pak Ketua sendiri kan beri kontribusi di bidang birokrasi. Teman-teman kita juga ada yang wirausahawan dan wirausaha, lagi usahanya tidak hanya ya untuk informal, tapi juga sudah menambah ke dunia yang lainnya untuk kemaslahatan umat. Baik, kita ke Pak Mary lagi. Pak Mary ini berarti udah menjabat berapa tahun dong? Jadi gini, di Lembaga Dakwah Islam Indonesia ini, alhamdulillah saya diberi amanah pertama itu di 2004. Ya, saya diberi amanah sebagai Ketua DPW LDI Bengkulu sejak 2004. Udah itu periode utamanya, periode pertama 5 tahun. Berikutnya sudah itu muswil ya warga LDI menghendaki kembali kita untuk memimpin LDI, ya insya Allah dan niatkan Allah ya kita bersedia. Alhamdulillah itu periode kedua. Periode ketiga juga diadakan muswil, diberi amanah lagi, dan ini sudah 3 periode saya diberi amanah di DPW LDI Bengkulu, di mana kebetulan ADRT kita di DPP itu kita tidak membatasi ya, tidak membatasi berapa kalinya itu, karena memang sesuai dengan dari konsep kepemimpinan kita, kita tidak meminta dalam hal amanah ini, tidak ada upaya usaha untuk jadi pimpinan tidak. Kita semuanya bekerja melaksanakan agenda organisasi itu ya memang sesuai dengan arahan kehendak dari warga. Ketika kita memang diberi amanah, insya Allah siap, dan kita tidak minta melakukan sebuah upaya supaya jadi pimpinan, tidak. Nah kebetulan memang betul bagaimana sejak 2004 kita diberi amanah, jujur kita melihat kondisi Lembaga Dakwah Islam Indonesia khususnya di Provinsi Bengkulu ya bukan tidak diterima oleh masyarakat, tapi banyak pertanyaan, banyak hal-hal yang memang dipertanyakan terhadap LDI. Saya dengar waktu itu beberapa informasi yang saya tangkap, Pak Mary, LDI katanya nggak mau bersalaman sama wanita, termasuk ibunya katanya kan. Pak Mary, kalau main ke LDI, ke rumah ataupun musola masjid, itu nggak boleh. Kalau pul-pulnya kita terpaksa ya harus dipel. Dan banyak sekali hal-hal yang omong yang kurang pas terhadap LDI. Dan itu alhamdulillah 5 tahun itu kami memberikan sebuah jawaban yang pas untuk menanggapi informasi-informasi tersebut. Dan saya katakan informasi negatif itu semuanya adalah salah. Bahkan bisa mengarah kepada fitnah. Saya katakan seperti misalnya tidak mau bersalaman. Jelas ada hukumnya. Bahwa antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, secara aturan kita ya, secara hukumnya ya tidak boleh. Nah yang kedua, katanya kalau kita bertetangga ataupun ke masjid LDI tidak boleh, bahkan harus dipel. Itu tidak mungkin. Walaupun memang ada ngepel rumah ya untuk kebersihan, ngepel masjid juga untuk kebersihan. Karena kita tahu bahwa LDI ya sama sebagai lembaga dakwah, sama dengan ormas Islam lainnya, kita tahu semuanya adalah berlandasan Al-Quran dan Hadis. Kita tahu sabda Rasulullah SAW kan, taraktu fikum amraini lan tadilu mata masaktum bihima kitabillahi wa sunnatin nabi.
Kata Rasulullah, ya aku tinggalkan 2 perkara, Al-Quran dan hadis. Ketika kamu berpegang teguh pada Al-Quran hadis, maka kamu akan selamat, akan barokah kehidupanmu di dunia dan akhirat. Nah di sini kadang-kadang kita persepsinya, di mana ketika kita sudah mengamalkan beberapa hukum-hukum, ya ada yang lain mungkin belum ataupun sudah. Nah disitulah timbul pertanyaan. Contoh, ketika kita komitmen, LDI komitmen dengan hijab waktu itu dalam arti jilbab. Ya, di sana juga waktu zaman belum trennya jilbab, ya kita menjadi sebuah apa? Keanehan. Begitu juga ketika kita tidak bersalam yang bukan mahram. Ya, itu juga menjadi keanehan. Tapi sekarang bagaimana? Semua tahu bagaimana hukum tidak boleh bersalaman, pentingnya berhijab dan lain semuanya. Nah, ini menjadi sebuah tantangan kita yang jelas kita tunjukkan, buktikan ya hal-hal yang positif memang sesuai anjuran Rasulullah SAW, ya kita sampaikan dakwah itu tentunya dengan baik, dengan sejuk seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah bicara tentang perjuangan, tentang halangan rintangan, saya rasa Rasulullah saja luar biasa rintangannya, juga ormas-ormas lain luar biasa. Tapi kembali ya kita tunjukkan komitmen itu dan kita lakukan secara terbuka. Kenapa secara terbuka? Bisa saja ya sebelum 2004 ya sebelum kita diberi amanah mungkin orang menganggap LDI itu tertutup, inklusif dan lain-lain. Ya bisa saja waktu itu demikian. Setelah saya pelajari kenapa terjadi demikian, ternyata intensitas dari pengajian di LDI itu luar biasa. Saya lihat pengajian umumnya saja itu ya pada malam Selasa, pada malam Kamis. Udah itu ada lagi pengajian khusus pengurus mengaji Kutubus Sittah ya Bukhari Muslim itu pada malam Jumat. Pada malam Rabu lagi ada pengajian khusus para pengurus. Setiap hari Minggu ada pengajian muda-mudinya, generusnya. Setiap hari Sabtu ada pengajian ibu-ibunya. Cabai rawit ya para anak-anak usia dini itu setiap habis maghrib. Ya itu dilakukan terus. Nah sehingga dengan padatnya nasihat pengajian-pengajian ini ya kadang mungkin terlupakan hablum minas nasnya. Nah maka di situ kita dorong. Mari warga LDI selalu membuka diri dan lakukan kerjasama yang baik dengan stakeholder kita, dengan keluarga dan semuanya. Alhamdulillah ya masjid kita undang para ulama, para tokoh ya, masjid kita terbuka 24 jam. Ya silakan yang mau mau beribadah semuanya karena itu adalah rumah Allah. Ya konsep masjid itu adalah rumahnya Allah sama semuanya. Dan juga silakan ya yang mau memberikan tausiah, memberikan materinya ke LDI kita terima. Dan alhamdulillah ya baik itu dengan MUI dengan ormas lainnya kita sering kerjasama untuk pembinaan umat ini. Intinya LDI bersama ormas lainnya di bawah koordinator MUI kita siap ya berdakwah dengan sejuk ya berdakwah dengan baik tentunya untuk kemaslahatan umat ya sehingga kita bisa barokah selamat dunia dan akhirat. Kita begitu Adinda. Ya sudah cukup jelas ya. Iya. Baik tapi Pak Mary dan Pak Mijo kita jeda terlebih dahulu. Baik. Ya pemirsa nanti kita jeda terlebih dahulu. Ini setelah ini kita akan membahas kembali mengenai persiapan dari muswilnya ya artinya nanti siapa sih yang buka gitu ya. Betul. Siapa saja yang hadir dan juga saya ingin masih mendalami sedikit lagi mengenai organisasi LDI ini sendiri. Mungkin biar lebih jelas ya. Mantap. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Iya. Lagi di Selamat Pagi Bengkulu, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita mengenai Muswil 6 DPW LDI Provinsi Bengkulu 2020 dengan tema kontribusi berkelanjutan LDII untuk Bengkulu bangkit dan maju dalam bingkai NKRI. Oh, ini namanya luar biasa nih. Masih bersama dengan Pak Mary Sasri, Ketua DPW, dan Pak Mijo sebagai Sekretaris DPW LDI Provinsi Bengkulu. Ini kita kembali diskusi nih Pak Mary. Siap. Mungkin ke Pak Mary, mungkin langsung saja ini saya ingin tanya mengenai organisasi LDI ini sendiri gitu ya. Baik. Ini kan masih banyak orang yang salah paham ini tadi gitu ya. Baik. Mungkin saya ingin tahu sebenarnya organisasi LDI ini di bidang apa sih gitu ya? Ya pasti dakwah begitu ya. Cuma kalau organisasi Islam lain kan ada lebih fokusnya begitu. Ini fokusnya. Seperti apa kalau LDI sendiri seperti apa? Baik. Jadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia
yang kita kenal LDI itu merupakan sebuah ormas Islam. Tadi saya katakan berdirinya tahun 1972 dan ini memenuhi ketentuan Undang-Undang Ormas. Ya, setelah adanya perubahan undang-undang yaitu Undang-Undang Ormas, Undang-Undang Nomor 16 2017, di mana Lembaga Dakwah Islam Indonesia secara strukturnya, ya kepengurusnya tadi dijelaskan bahwa mulai dari pusat ada DPP LDI, ada DPW sampai ke DPD kabupaten kota, PC di kecamatan dan PAC di desa dan kelurahan. Di mana LDI adalah merupakan ormas Islam, bukan aliran, bukan bentuk lain-lain. Dia ormas Islam, sama persis ya dengan ormas-ormas lainnya yang memenuhi ketentuan dari undang-undang ormas yang ada di Indonesia. LDI berazaskan Pancasila, tunduk patuh terhadap peraturan negara Republik Indonesia, mengikuti ketentuan-ketentuan yang lainnya. Dan yang dikaji, yang dipelajari di LDI adalah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Tadi saya katakan, taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihima kitabillah, Al-Quran wa sunnatin Nabi, yaitu Al-Hadis. Nah, kami sampaikan bahwa pada dasarnya LDI itu adalah untuk dakwah Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Kenapa saya katakan demikian? Apa yang kita kaji, Al-Quran itu ada 3 unsur. Ada unsur cerita, ada unsur perintah, dan ada unsur larangan. Cerita di Al-Quran kita kenal bagaimana kisah Nabi Nuh, ya Nabi Hud, dan lain-lain. Itu harus kita percayai. Bagaimana orang yang berdurhaka, orang yang berdosa pada Allah itu disiksa oleh Allah. Yang kedua ada di sana ada perintah, ya wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar-rakiin. Ya kita harus sholat, ya dan lain-lain, supaya puasa, supaya tidak iri dengki, supaya tidak hoa dan lain-lain semuanya. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Begitu juga larangan. Larangan banyak sekali seperti wala taqrabuz zina, ya jangan kamu mendekati zina, jangan kamu saling gontok-gontokan, saling bermusuh-musuhan. Itu pada prinsipnya demikian Al-Qur'an. Begitu juga Al-Hadis sama persis. Ya ada perintah, ada cerita, ada larangan dari Rasulullah SAW. Nah itu kita kaji, Al-Quran kita kaji, ayat per ayat, surat per surat itu kita kaji. Di mana kita mengaji juga Al-Quran, Al-Hadis. Al-Hadis yang kita kaji, Al-Hadis yang saat ini kita kenal Kutubus Sittah, 6 hadis besar, ya ada Nasai, Bukhari, Muslim, Nabi Daud, ya Tirmizi, Ibnu Majah. Nah ini kita kaji. Yang dikenal umumnya itu hadis kuning, dan di dalam pengajian LDI itu tidak dipungut biaya, ya tidak ada bayar. Silakan kepada masyarakat yang sama-sama ingin mendalami ilmu Al-Quran Hadis, datanglah ke LDI 24 jam, ya tidak bayar dan terbuka. Silakan hubungi kita, tempat kita di Kebon Tebing pusatnya dan di beberapa PCPAC itu pertama. Iya. Nah kembali kami jelaskan. Itu tugas pokoknya tadi dakwah Islam, tapi ya tadi karena kita juga ya bersama pemerintah membangun negara kita, ya negara kita Kesatuan Republik Indonesia, kita tunduk dan patuh, kita juga ya bergerak di bidang-bidang lainnya, membantu pemerintah. Tadi dikatakan di bidang hukum bagaimana kita taat aturan, ya kalau pakai mengendarai kendaraan harus punya SIM, ya begitu juga di bidang pendidikan. Kita juga di samping kita juga ikut pendidikannya, belajar, dan juga kita mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Baik dari pusat, apa kita kenal dengan pondok pesantren ataupun sekolah-sekolah umum lainnya. Di Bengkulu alhamdulillah ya sudah kita gagas itu dan terus meningkatkan itu program-program di bidang pendidikan, di bidang hukum tadi, di bidang peranan wanita, di bidang sosial, ya di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi kita punya UB usaha bersama, juga BMT yang syariah. Nah ini juga kita galakkan untuk kekuatan ekonomi. Nah ini jadi demikian kira-kira gambaran atau yang kita kaji di LDI. Jadi merupakan sebuah ormas Islam, kita mengaji Al-Quran Hadis, silakan, dan kita terbuka. Ya LDI terbuka, masjid LDI terbuka untuk umum, kami sampaikan, dan itu sudah kita lakukan, kita sosialisasikan. Kita juga bersama ormas lainnya beribadah pada Allah, yarjuna rahmata wa yakhafuna adzaba. Kita mengharapkan ridha Allah ya bersama-sama, sehingga nanti kita semuanya umat Islam ya yang ada di
Bengkulu dan Indonesia kita selamat ya, barokah di dunia dan akhirat. Itu harapan kita Itu semua. harapannya, betul. Saya rasa begitu. Baik, kita kembali ke Muswilnya. Iya, baik. Ya, kembali. Muswilnya ini rencana siapa yang buka nanti, Pak? Jadi Muswil ini alhamdulillah ya kita akan dilaksanakan di Balai Raya Semerak Bengkulu yang nantinya akan dibuka oleh Bapak Gubernur Bengkulu yang dalam hal ini karena Pak Gubernur kita dalam cuti, ya, alhamdulillah ya kemarin kita sudah silaturahim sama Pak PLT Gubernur Bapak Haji Dedi Ermansah. Alhamdulillah beliau sangat support juga kepada kita. Beliau sudah dekat sama LDI dan beliau bersedia untuk membuka acara tersebut. Ya kita doakan mudah-mudahan Pak PLT Gubernur sehat, sukses dan bisa hadir di tengah-tengah kita. Juga nanti akan hadir Bapak Pejabat Ketua Umum LDI, Bapak Kiai Haji Insinyur Kriswanto Santoso MSc, di mana kami kabarkan kita juga baru berduka beberapa bulan yang lalu. Bapak Ketua Umum kita, Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Abdullah Sam MSc ya meninggal dunia ya. Kita doakan mudah-mudahan almarhum beserta para tokoh yang lain yang telah mendahului kita diampuni dosanya dan dimasukkan dalam surganya Allah. Amin. Jadi Pak Kriswanto sebagai pejabat ketua umum akan hadir langsung ke Bengkulu untuk memberikan juga arahan dalam muswil tersebut. Jadi lagi-lagi mohon doanya kita semua agar musyawarah wilayah ini akan sukses sehingga ke depan LDI terus meningkatkan kontribusinya kepada masyarakat dan bersama ormas-ormas Islam lainnya kita bersama-sama membangun Bengkulu tercinta ini, yang membangun Indonesia sehingga nanti kita dapat mewujudkan masyarakat yang madani, masyarakat yang tentram, masyarakat yang sejahtera, sehingga betul-betul nanti kita akan merasakan indahnya kehidupan di dunia itu bagaikan indahnya kehidupan di sorga. Nah ini yang kita harapkan. Mungkin itu Adinda. Oke, Pak Mijo, kita ke Pak Mijo. Pak Mijo nanti jadi panitia juga berarti kan ya? Iya. Wakil ketua. Oke. Nah untuk persiapan sampai hari ini sudah sebatas mana, Pak Mijo? Insya Allah sampai hari ini sudah 95%. Mudah-mudahan para bapak-bapak yang kita minta menjadi narasumber tadi pembukaan pada pengurus juga sudah kesanggupan kesediaan, kemudian peserta-peserta yang akan kita undang hadir juga sudah siap. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa selain peserta yang hadir di Balai Semarak juga kita karena pada situasi seperti ini, jadi peserta yang ada di DPD Kabupaten Kota juga kita fasilitasi untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan cara video daring. Jadi peserta peninjau yang ada di Kabupaten Kota bisa menyaksikan, bisa mengikuti dari tidak harus datang sini. Nah yang di sini memang kita mengikuti protokol kesehatan sesuai pemerintah. Berarti nanti yang di Balai Semarak rencananya siapa aja berarti? Yang hadir ya jelas unsur DPW, kemudian Dewan Penasihat DPW, kemudian para ketua DPD Kabupaten Kota, kemudian dari DPP insya Allah ada Bapak Ketua Umum, kemudian ada 2 orang korwil insya Allah sudah menyalakan kesediaan hadir ke Bengkulu. Kemudian nanti pada saat pembukaan kita mengadakan seperti saya mengatakan tadi, FKPD Provinsi Bengkulu kita undang, kemudian tokoh-tokoh ormas yang ada di Bengkulu juga kita undang untuk kita sama-sama mengikuti acara tersebut. Insya Allah. Mohon doa restunya. Ya. Amin. Baiklah. Mungkin kembali sedikit ke organisasinya ini untuk menjadi apa sebutannya warga ya, bukan anggota ya? Warga LDI. Iya, warga LDI. Seperti apa Pak Mijo untuk menjadi warganya? Ya. Khusus di LDI ini tidak mengenal kartu atau nomor anggota. Nah, itu satu deh. Selalu ditekankan. Jadi kalau anggotanya ada berapa, nah, kita tidak menggunakan sistem anggotaan, menggunakan kartu dan nomor anggota. Jadi ya, semua warga negara Indonesia itu berhak mengikuti berbagai ormas yang ada. Misalnya saya mengikuti DLD, saya juga bisa mengikuti kegiatan yang lain. Begitu juga warga lain juga bisa silakan bergabung melaksanakan kegiatan bersama-sama warga LDI yang lainnya. Jadi tidak ada ketentuan harus tidak ada bayaran uang iuran, tidak ada uang masuknya dulu, nggak ada. Jadi kita sama-sama ikuti, nanti kita akan berikan aturan secara bertahap, ADRT-nya seperti apa kan. Ya mungkin bisa saya tambahkan, betul ini menarik pertanyaan Adinda tadi, bagaimana mungkin masuk LDI segala macam. Jadi saya katakan ketika manusia itu hamba Allah ingin mendalami ilmu agama, Al-Quran hadis, ingin agar ibadahnya mungkin lebih mantap ya silakan
Ya, mungkin dia mendalami lewat organisasi Muhammadiyah, NU dan juga di LDI. Nah, jadi di kita silakan ketika mau mengaji, ya sudah kita akan ajari. Kalau belum bisa baca Al-Quran, ya bisa baca Al-Quran. Saya saja mungkin bisa sebelum di ketua saya juga mengajar juga saya bisa jamin kalau orang belum bisa baca Al-Quran, insya Allah paling lama 3 bulan itu bisa. Ya, dengan metode Iqra dan lain. Ya, banyak teman-teman saya waktu itu saat mahasiswa ya kita ajari langsung baca Al-Quran. Nah, begitu juga yang lain. Jadi betul tadi bahwa kita tidak mengenal kartu anggota. Jadi silakan. Nah, sehingga dengan cara begitu ya mereka ikut sebagai warga LDI. Alhamdulillah ya, sebaran untuk warga kita seperti Bengkulu ini luar biasa. Mungkin saya tidak bisa sebutkan angka, tapi ya alhamdulillah ya ketika kita hadir di daerah Muku-Muku, daerah Rejang Lebong, daerah Bengkulu Utara, ketika ada pengajian akbar itu malah tidak muat masjidnya dan lapangan. Jadi ini menandakan luar biasa antusias mereka untuk mendalami Al-Quran hadis, haus dengan ilmu agama ini tadi. Jadi itu mungkin termasuk tentang Muswil tadi. Betul ya, kita hadir di lokasi tersebut adalah yang memiliki hak suara. DPD Kabupaten Kota ada 10 dari DPP dan juga dari peninjau. Ya, pada acara pembukaan kita akan mengundang dari beberapa stakeholder kita, daripada mitra kita di Balai Raya Semerak Bengkulu. Sebenarnya kalau peserta itu bisa 300-an saya lihat, tapi mereka ada terkonsentrasi di DPD dan mereka akan menyaksikan melalui Zoom ya, dibantu juga oleh Dinas Kominfo juga untuk mensupport ini. Nah, jadi kita ucapkan terima kasih kepada beberapa yang mendukung kita, termasuk media RBTP Harian Rakyat Bengkulu, Bengkulu Express, dan juga media-media online-nya, karena tidak akan sukses sebuah acara tanpa di backup oleh media-media kita yang tercinta ini. Mungkin itu, Aden. Ya. Pak, baik, terima kasih Pak. Ini Mary, Pak Mijo sudah bisa hadir, dan mudah-mudahan berjalan sukses. Amin. Amin. Kemudian juga terlepas dari Muswilnya, apa yang dicita-citakan dari organisasi LDI ini juga tercapai. Baik. Ya. Ini karena waktu juga. Siap. Ya, makasih banyak. Iya. Baik, pemirsa IPTV dimanapun Anda berada, ya, terkait dari tema kita pagi hari ini, Muswil ke-6 DPW LDII, ini Provinsi Bengkulu ya. Sudah kita bahas ya, mudah-mudahan ini berjalan lancar. Dan terkait juga dengan organisasinya, LDI ini adalah organisasi ya saya katakan organisasi biasa, organisasi agama biasa, ormas juga ya, ormas Islam, seperti halnya juga dengan ormas lain, Muhammadiyah, NU ya. Jadi kalaupun pemirsa ada berkeinginan, saya ingin mengaji, ikut pengajian, monggo silahkan gitu ya. Karena juga tidak ada gratis biaya, gratis ya. Yang diajarkan pun juga Al-Quran hadis, tidak ada yang macam-macam. Al-Quran dan hadis, ya karena dua inilah. Gitu. Siap, pedoman kita. Dua ini aja ya. Kalau di luar ini ada juga diajari, baru itu ada sesuatu. Ya, oke pemirsa, saksikan terus Selamat Pagi Bengkulu dari hari Senin hingga hari Sabtu pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Saya Ranggi Dwinanda, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.